Kalau kamu ketika mengerjakan kebaikan, amal kebaikan, kemudian di dalam hatimu ada rasa senang. Dan ketika kamu sedang mengamalkan dosa dan kejelekan, kemudian di dalam hatimu ada rasa sedih, menyesal, fa anta mu'min. Maka dengan itu berarti kamu sebagai orang yang beriman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ayyuhal ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab kita, yaitu satu kitab yang berjudul Anasirul Quwwah fil Islam yang ditulis oleh Sayyid Sabiq sebagai Ustadz di Jamiah Al-Azhar Kairo. Dalam kitab ini diterangkan, Ida arafal insanu rabbahu antorikil akli wal kolbi. Ida arafa, apabila mengenal al insanu si manusia, robbahu pada robnya, antorikil akli melalui jalan akal, wal kolbi dan hati, asmarot maka akan membuahkan lahu kepada manusia hadhil ma'rifatu, si ma'rifat ini, samaron pada buah ya niatan yang matang, watarokat dan meninggalkan si ma'rifat fi nafsihi di dalam diri insan, asaron pada pengaruh toyibatan yang bagus. Najmalu mengumpulkan aku ba'doha pada sebagiannya, asar buah fima di dalam keterangan yali berikut ini. Jadi apabila manusia berhasil makrifat kepada Robnya melalui hati dan akalnya, maka makrifat itu akan membuahkan suatu buah yang matang, yang masak. Dan makrifat itu akan meninggalkan pengaruh bekas yang baik di dalam diri manusia. Nah, di antara pengaruh makrifat kepada Allah itu adalah di antaranya wal imanu, adapun iman, yarfa'u itu mengangkat si iman, man pada orang, mengangkat qawiyal insan pada kekuatan manusia al maknawiyah yang maknawi, yang tidak kelihatan. Wayar bitu dan mengikat si iman hu pada insan bimasalin dengan sifat-sifat a'la yang lebih tinggi. Wahwa adapun Allah, Allahu itu Allah, masdarul khairi itu menjadi sumber kebaikan, wal birri dan kebagusan, wal kamali dan kesempurnaan. Buah daripada makrifat itu, buah daripada iman itu adalah mengangkat manusia pada kekuatan yang tidak kelihatan. Jadi manusia diberi kekuatan yang
maknawi yang tidak kelihatan. Bukan kekuatan fisik, tapi kekuatan non-fisik. Wayar bituhu bimasalin a'la. Dan keimanan itu akan mengikat kepada insan, manusia, dengan sifat-sifat yang tinggi. Karena apa? Dengan iman kepada Allah itu, yang mana Allah itu merupakan sumber daripada kebaikan dan kesempurnaan. Wabihada, dan dengan ini yasmu akan tinggi, akan menjadi tinggi al-insanu si manusia, anil madiyat, dari materi-materi dunia. Wayar tafiu, dan akan naik si manusia anis syahwat, dari syahwat dan nafsu. Wayastakbiru, dan akan menantang si manusia ala lada idid dunya, atas kelezatan dunia. Nah, dengan iman itu manusia nanti akan terangkat tinggi-tinggi daripada materi-materi kesenangan hidup di dunia ini. Artinya, dengan keimanan itu akan membuat manusia tidak menjadi budaknya materi, tidak menjadi budaknya materi dunia, tidak menjadi budaknya bini, roti, kursi, tidak menjadi budak wanita, bini, tidak menjadi budak roti, harta, dan tidak akan menjadi budaknya kursi, kedudukan, dan jabatan. Bahkan wayar tafiu anis syahwat, manusia nanti akan terangkat tinggi-tinggi, tidak akan menjadi budak daripada syahwat dan nafsu. Wayastakbiru ala ladaidi dunya, bahkan manusia akan melawan daripada kelezatan-kelezatan dunia. Artinya juga manusia tidak akan menjadi budak daripada kelezatan-kelezatan hidup. Wayaro, dan manusia yang beriman, yang bermakrifat itu akan memandang anal khaira, sesungguhnya kebaikan, wasa'adata, dan kebahagiaan, finnajaha, itu ada di dalam budi pekerti yang tinggi, wasyaraf, dan perbuatan-perbuatan yang mulia dan terpuji, watahqiqil qayyimis sholihati, dan merealisasikan nilai-nilai yang baik. Makrifat itu membuat orang punya pandangan, punya penilaian bahwa yang namanya kebaikan, bahwa yang namanya kebahagiaan itu tidak diukur dengan materi dunia. Tapi mereka punya pandangan bahwa kebahagiaan, kebaikan itu ada pada budi pekerti yang tinggi, wasarof, dan perbuatan-perbuatan yang mulia, dan watahqiqil qayyimis sholihah, dan ada pada merealisasikan nilai-nilai yang baik. Dia akan merasa hidupnya baik, dia akan merasa hidupnya bahagia, apabila dia menjadi manusia yang memiliki
luhuring budi pekerti, yaitu budi pekerti yang luhur dan tindakan-tindakan yang terpuji, dan merealisasikan nilai-nilai yang baik. Entah apa itu macamnya. Misalnya ada seorang pemuda keluar daripada pesantren kemudian melihat kanan kirinya. Banyaklah orang-orang tua yang tidak sholat dikarenakan tidak tahu bagaimana caranya sholat, tidak tahu bacaan apa yang harus dibaca dalam sholat. Maka pemuda ini kemudian meniatkan diri untuk membimbing mereka, mengumpulkan mereka, mengajar mereka dalam majelis-majelis taklim. Diajarilah bacaan-bacaan sholat, dituntunlah cara-cara sholat, sehingga akhirnya mereka rajin menjalankan sholat. Itu adalah merealisasikan nilai-nilai yang sholihah. Tahqiqil qayyimi sholihah. Dengan itu, dengan bisa merealisasikan nilai-nilai yang sholihah itu, dia merasa bahagia. Dia merasa dirinya ini baik. Dia telah melakukan kebaikan. Karena apa? Karena dia merasa bahwa dirinya itu berguna bagi orang lain. Inilah bahagia yang sesungguhnya. Bukan bahagia yang sesaat, yaitu bahagia yang karena materi. Itu bahagia yang sesaat, tapi ini adalah budi pekerti yang tinggi, perbuatan yang mulia, bisa merealisasikan nilai-nilai yang sholihah. Itu adalah merupakan bahagia yang sesungguhnya. Itulah pandangan sebagai seorang mukmin, sebagai orang yang punya makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu wamin sama dari sana yutajauh diarahkan almar'u si seseorang itijahan pada arahan tilqaiyan yang benar, li khairi nafsi untuk kebaikan dirinya insan, wali khairi ummatihi dan untuk kebaikan umatnya insan, wali khairin nasi jami'an dan untuk kebaikan manusia semuanya. Dengan iman, dengan makrifat, manusia hidupnya akan diarahkan kepada suatu arahan yang benar. Siapa yang mengarahkan? Yang mengarahkan iman. Imannya kepada Allah itu akan mengarahkan dirinya kepada arahan yang benar. Berupa apa? Arahan yang benar itu adalah li khairi nafsi, untuk kebaikan dirinya sendiri. Dia akan berusaha bagaimana dirinya itu akan menjadi diri yang baik. Bahkan tidak berhenti di situ. Tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, tapi wali khairi ummatihi. Dia pun akan memikirkan bagaimana umatnya, masyarakatnya, lingkungannya itu juga menjadi baik. Bahkan lebih jauh daripada itu, wali khairin nasi jami'a. Bagaimana kalau sekiranya bisa manusia itu baik semua? Dia terarahkan oleh keimanannya untuk melakukan itu. Wahada, adapun ini wasuru, itu adalah merupakan suatu kesenangan fiktironil amali sholihi, di dalam membersamai amal as-sholihi yang soleh, bijami'i sya'bihi, dengan segala cabangnya, dengan segala cabang-cabangnya amal. Nah, dia ada rasa bahagia ketika dia sedang mengerjakan amal yang soleh. Dia merasa senang ketika dia sedang mengerjakan amal yang soleh. Karena memang di sana ada sebuah hadis yang menyatakan bahwa idza sarotka hasanatuka wa sa'atka sayyi'atuka fa anta mu'min.
Kalau kamu ketika mengerjakan kebaikan, amal kebaikan kemudian di dalam hatimu ada rasa senang. Dan ketika kamu sedang mengamalkan dosa dan kejelekan, kemudian di dalam hatimu ada rasa sedih, menyesal, fa anta mu'min. Maka dengan itu berarti kamu sebagai orang yang beriman. Maka sebagai orang beriman itu ketika dia berhasil mengamalkan kebaikan-kebaikan, dia merasa senang. Ya. Anahu, karena sesungguhnya iman, al-aslu itu merupakan pokok, alladzi tasduru yang keluar si amal, anhu dari iman, wa tatafarra'u dan bercabang-cabang si amal, minhu daripada iman. Karena apa? Karena ini merupakan, iman ini merupakan sumber, iman ini merupakan pokok. Dari iman itulah munculnya amal, dan berbagai cabangnya amal muncul disebabkan oleh adanya iman, adanya makrifat kepada Allah. Adapun dalil-dalilnya jelas, yaitu misalnya surat Yunus ayat 9. Di sana Allah berfirman, innalladzina, sesungguhnya orang banyak, amanu yang beriman siladina, wa amilu dan beramal siladina, as-solihati yang solihah. Yahdi akan menunjukkan him pada ladina amanu, robuhum si rob mereka, bi imanhim dengan keimanan mereka. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang beramal soleh, rob mereka akan menunjukkan kepada mereka bi imanihim. Karena keimanan mereka itulah kemudian dia diberi petunjuk oleh Allah. Kemudian yang kedua surat Al-Hajj ayat 54, wa inna Allaha lahadil ladina amanu ila siratim mustaqim. Wa inna Allaha dan sesungguhnya Allah lahadin, lahadi itu zat yang memberi petunjuk alladina amanu pada orang-orang yang beriman, ila siratim mustaqim kepada jalan yang lurus. Allah lah yang menunjukkan kepada orang-orang yang beriman untuk menempuh jalan yang lurus. Iman itulah yang mengarahkan manusia dengan suatu arahan yang benar, sehingga ada usaha bagaimana dirinya menjadi baik, umatnya jadi baik, manusia semuanya jadi baik. Dia merasa bahagia, merasa senang bila dia bisa merealisasikan budi pekerti yang luhur, budi pekerti yang tinggi, perbuatan yang mulia. Bahkan dia merasa bahagia dan senang bila bisa merealisasikan nilai-nilai kebaikan. Dengan itu dia merasa hidupnya berguna bagi orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Kemudian ayat yang ketiga yaitu surat At-Taghabun ayat 11. Waman dan barang siapa yu'min yang beriman siman bilai kepada Allah, yahdi maka akan menunjukkan si Allah qalbahu pada hatinya man. Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka Allah akan menunjukkan hatinya, akan memberikan arahan kepada hati orang yang beriman itu. Wa idah tada, dan apabila telah mendapat petunjuk al-qalbu si hati, fa ayu sa'in maka manakah sesuatu minal khairi dari kebaikan, yafutu yang melewatkan, yang meninggalkan si hati hu pada kebaikan. Nah, kalau hati seseorang sudah mendapat petunjuk dari Allah, maka tidak ada kebaikan yang tidak ingin dilakukan. Itu tidak ada. Fa ayu sa'in minal khairi yafutuhu. Dia selalu ingin berbuat baik, berbuat baik, berbuat baik. Ya, itulah daripada pengaruh, asar, bekas daripada iman kepada Allah, dari makrifat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.